Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini saya bisa bersua kembali dalam acara Fajar Inayah yang disiarkan langsung di 100,8 FM Komplek Kampus Latifah Mubarakah. Dan tentunya mudah-mudahan Iwan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan tetap bisa menikmati kehidupan ini, mengisinya dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Dan tidak ada bekal yang wajib kita persiapkan sejak dini dan saat ini kecuali bekal takwa. Takwalah yang akan menyelamatkan kita baik di dunia dan di akhirat. Orang takwa itu adalah orang yang senantiasa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi apa yang dicegahnya. Nah, apa tanda-tanda yang real, ciri-ciri orang-orang yang takwa itu dalam kesehariannya? Nah, ini ada satu artikel yang menarik yang dikutip dari karangannya Dr. Aid Abdullah Al-Qarni. Ya, jangan takut hadapi hidup. Di antara tanda-tanda ketakwaan seseorang hamba itu, yang pertama adalah senantiasa menjaga sholatnya. Nah, jadi ya, sholat ini harus kita jaga. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum ala sholatihim yuhafidun, yaitu orang-orang yang senantiasa memelihara sholat. Nah, sholat ini, Iwan yang berbahagia dan dimuliakan Allah, merupakan tiang agama. Dan sholat ini adalah tandanya orang-orang yang beriman. Dan sholat ini merupakan tanda beda yang membedakan antara orang yang benar-benar beriman dengan orang-orang yang munafik. Maka kita perlu menjaga ya sholat kita, baik itu rukun dan syaratnya, ya, dan termasuk ya kehusuan kita di dalam sholat. Nah, sholat yang khusyuk akan mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka tak kala kita ya setiap hari sholat tetapi tidak mampu atau belum mampu menjaga dari perbuatan keji dan mungkar, bukan sholatnya yang salah, tetapi ada kemungkinan kita sholatnya belum benar-benar dijaga dengan sebaik-baiknya. Entah mungkin ya rukun dan syaratnya, atau mungkin kehusuannya. Jangan sampai nanti ketika kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, jasadnya, fisiknya menghadap Allah, tetapi hatinya ke sana kemari. Ya, jasad dan ruhani kita, kalbu kita itu harus benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kata orang Sunda, beungeut yang hareup ati mungkir alias munafik. Jika heueuh sholat tapi salatnya kemana meni. Nah, disinilah pentingnya kita menjaga sholat kita. Nah, dengan cara apa? Selain jasad kita, fisik kita menghadap Allah, ya, kalbu kita pun menghadap kepada Allah. Bahkan hadirkan Allah di dalam kalbu kita, ya, hati kita senantiasa ingat dzikir kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Itulah sholat batin kita, ya, sholat kalbu kita, dengan cara senantiasa mengingat Allah ya di dalam kalbu kita. Insya Allah. Pak Ustadz katanya susah. Ya itulah karena memang sholat khusyuk itu susah. Kalau mudah kan semua orang pasti semuanya menjadi orang yang baik kan. Nah, maka kita berusaha, disinilah kita diwajibkan terus berusaha memperbaiki sholat kita, agar sholat kita itu benar-benar yang mampu membuahkan hasil. Apa hasilnya? Akhlak karimah, akhlak yang baik, budi pekerti, akhlak adab yang baik. Kenapa? Karena sudah dijanjikan oleh Allah, sholat yang khusyuk benar-benar sholatnya akan mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, jadi kalau belum mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, berarti sholat kita belum benar-benar sesuai dengan yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, Iwan yang berbahagia, ketika kita sudah benar-benar sholatnya, pasti ya kita mampu memenuhi tanda yang kedua,
ciri orang yang bertakwa itu menjaga seluruh anggota badannya. Gitu ya. Nah, di antara cara agar mendapatkan penjagaan Allah adalah dengan menjaga anggota tubuh kita, badan kita, dari melakukan perbuatan maksiat. Pertama adalah menjaga hati. Penjagaan Allah akan diturunkan manakala seorang hamba menjaga hatinya dari segala keinginan sesuatu yang diharamkan, bahkan yang disubhatkan. Hatinya hanya saja tetap ya menghadap Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ingat kepada Allah. Hanya Allah lah yang ada di dalam hati ini. Ya, bahkan dikatakan hati adalah lentera. Jagalah hati, lentera hidup ini. Mengapa? Karena hati ini yang akan menjadi raja, pondasi utama yang menggerakkan seluruh anggota tubuh kita. Kalau rajanya baik, maka seluruhnya baik. Kalau jelek, ya jelek juga. Ya, dan hati ini akan senantiasa bolak-balik. Ya, kadang-kadang ke sana kemari, ya. Nah, supaya agak stabil dan berusaha supaya stabil itu, ya hatinya itu senantiasa diisi dengan dzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya selain menjaga hati, yang kedua, ya, cirinya orang yang takwa itu senantiasa menjaga lisannya. Dikatakan salamatul insan fi habdil lisan. Selamatnya seorang manusia itu adalah tak kalah mampu menjaga lisannya. Ya. Maka ada orang yang mengatakan lebih baik diam daripada berkata-kata yang tidak bermanfaat. Ya, dikatakan silent is gold itu, ya, diam emas itu tak kalah dia tidak mampu berkata-kata, lebih baik diam. Nah, kalaupun berkata-kata, orang yang baik, orang yang takwa itu senantiasa membuahkan sesuatu yang baik. Ya, ucapannya akan menenangkan orang, ucapannya akan menyejukkan orang, bahkan kata-katanya merupakan kata-kata mutiara, kata-kata yang penuh hikmah, mampu mencerahkan, mampu membawa orang untuk lebih dekat ke Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu kewajiban kita, hewan yang berbahagia. Kewajiban setiap individu ya agar menjadi baik itu salah satunya adalah menjaga lisannya. Nah, selanjutnya, nah ini yang sangat penting selain menjaga lisan, menjaga pendengarannya. Ya. Menjaga pendengaran ya. Agar apa? Agar senantiasa mendengar sesuatu yang bermanfaat, bernilai positif baik di dunia dan di akhirat. Masya Allah, sekarang itu ya, kalau kita tidak mampu menjaga pendengaran, maka pendengaran ini akan terjerembab, jatuh kepada maksiat, dosa akibat pendengaran. Mendengarkan orang yang gosip, goncing, berguncing itu sesuatu yang tidak diperbolehkan kan. Nah, selain pendengaran ini, ya, mata kita, pandangan kita, menjaga pandangan kita agar berusaha semaksimal mungkin ya agar tidak digunakan memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena pandangan ini merupakan panahnya iblis yang senantiasa menancap, ya, senantiasa membidik, ya, sesuatu yang memang dikehendaki oleh iblis. Nah, kita bersyukur satu sisi. Kita alhamdulillah diberikan ya panca indera yang lengkap, salah satunya mata ini yang memandang sesuatu. Maka caranya bersyukur itu adalah menggunakan mata kita untuk melihat sesuatu yang baik. Mengapa? Masya Allah, betapa besarnya mata itu, anugerah yang terbesar dalam kehidupan seorang manusia, salah satunya adalah mata. Saudara-saudara kita ya ada yang diberikan ujian, cobaan oleh Allah, pandangan matanya ditundukkan, ditutup, sehingga dia tidak mampu melihat bagaimana keindahan alam, tidak mampu melihat ya bagaimana dunia ini. Nah, tetapi kadang-kadang kita ini satu sisi ya perlu berintrospeksi. Kita iri kepada mereka itu. Kadang-kadang mereka lebih hafal Qur'annya, lebih soleh daripada kita. Nah, kita yang sudah diberikan mata termasuk pendengaran yang baik, ya
Quran tidak dihafal dan tidak menghafal, tidak berusaha menghafalnya, dan juga kita kurang takwanya, kurang imannya kepada Allah, kurang bersyukurnya kepada Allah. Maka yuk saya mengajak kepada saya pribadi dan Iwan semuanya, ya kita berusaha ya mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan, salah satunya mata kita, sehingga benar-benar kita mampu menjaga pandangan kita untuk senantiasa menggunakan mata kita kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak baca Quran, ya, memperbanyak ilmu pengetahuan, membaca fenomena alam, maka kita tambah syukur kepada Allah. Saudara-saudara kita saat ini ya, di sana di Jawa bagian timur, ya, Gunung Semeru meletus, itu merupakan fenomena alam. Ada apa? Kenapa? Apa hikmahnya? Ketika kita melihat video yang berseliweran ya di medsos, maka kita harus lebih ingat kepada Allah. Kenapa? Karena tidak sekali-kali musibah itu terjadi kecuali ada hikmahnya. Selain teguran dari Allah juga hikmahnya. Mungkin dosa-dosa kita atau mungkin kita kurang bersyukur. Ya, satu sisi lagi teguran kepada kita untuk apa? Supaya lebih banyak bersyukur dan lebih kembali kepada Allah. Tidak ada yang mampu membendung, tidak ada yang memberikan kekuatan perlindungan kecuali Allah. Maka kita berlindung, cepat-cepat kembali kepada Allah. Ya. Sehingga ketika kita diberikan nikmat lebih bersyukur, ketika diberikan musibah kita tambah sabar dan tambah tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjaga pandangan. Yang kelima selanjutnya, menjaga perut. Ya, sesuatu yang seharusnya dijaga ya oleh orang yang beriman itu perutnya. Mengapa? Karena perut ini, Masya Allah, biang keladi yang akan menjadikan kita terjerumus ke dalam perbuatan dosa kalau kita tidak mampu menjaganya. Nah, salah satunya cara menjaganya itu hendaknya perut ini memakan makanan yang dihalalkan oleh Allah. Bahkan bukan hanya sekedar halal, halalan thayyiban oleh Allah. Nah, orang yang mampu memilah yang halalan thayyiban, maka dia tidak berani memasukkan makanan yang diharamkan oleh Allah. Kada demes segala dihakan. Nggak mungkin. Ya. Kalaupun tidak thayyiban, minimal halal. Ya. Jangan sekali-kali kita memakan makanan yang diharamkan oleh Allah. Kenapa? Karena itu akan berakibat ke dalam rohani kita. Ibadah kita malas, tidak bersemangat kepada kebaikan, ya, sulit mencari momen, waktu, kesempatan yang baik. Terus-terusnya yang datang ada kesempatan jelek, kesempatan yang melakukan perbuatan dosa. Ketika kita ingin berusaha baik, sulit untuk bangkitnya. Salah satu keutamaan ataupun manfaat ketika kita memakan makanan yang halalan thayyiban, yang pertama, fisik jasad kita sehat, ya, sehat itu. Ini satu kunci kebahagiaan hidup di dalam dunia ini. Kalau kita sakit-sakitan kan kita tidak bisa bahagia. Yang kedua, semangat dalam beribadah. Yakin itu. Orang yang senantiasa memakan halalan thayyiban akan bersemangat dalam beribadah. Mengapa? Ya karena nutrisi makanan yang dimasukkan ke dalam diri kita itu benar-benar diridhoi oleh Allah, menjadi kekuatan, menjadi cahaya, menjadi vitamin, protein yang menguatkan, memberi motivasi, menggerakkan seluruh fisik kita untuk melakukan kebaikan kepada Allah, ya, untuk bersyukur kepada Allah, untuk senantiasa melakukan segala perintah Allah, menjadi apa yang dicegahnya. Jadi tidak mungkin orang itu bisa bertakwa kalau dia memakan makanan yang haram. Justru cirinya orang yang bertakwa itu dia senantiasa menjaga makanannya agar tidak memakan makanan yang haram. Maka salah satu indikator orang yang takwa itu adalah senantiasa menjaga makanan yang halal, halalan thayyiban. Nah, iwan yang berbahagia dan dimuliakan Allah,
Maka ketika kita senantiasa menjaga kesehatan kita, ya, menjaga seluruh tubuh kita, semuanya ini merupakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah iwan yang berbahagia, tak kala kita mampu pertama menjaga sholat kita, sholat di awal waktu, bahkan berjamaah, dan ditambah kehusuannya dengan menjaga syarat dan rukunnya, itu akan menjadikan kita bahagia, bahkan selamat dunia dan akhirat. Sehingga selanjutnya buahnya, ya, setelah menjaga sholat, kita juga akan mampu menjaga seluruh badan, anggota badan kita, ya, sejak dari kalbu kita yang senantiasa ingat kepada Allah, ya, pendengaran kita yang senantiasa mendengar sesuatu yang bermanfaat, kalamullah saja, dan juga pandangan kita, mata kita yang senantiasa dilihat dan melihat sesuatu yang hanya dihalalkan, yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjaga lisan kita agar senantiasa bertutur kata yang baik, dan terakhir menjaga perut kita agar senantiasa memakan makanan yang halalan thayyiban. Maka insya Allah ikhwan yang berbahagia, tak kala kita mampu melakukan itu, ya, kita akan damai, ya, nyaman dalam hidup dan bahagia dalam hidup. Maka akan bertambah-tambah syukurnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi, ya, selain kita menjaga sholat yang wajib, kita pun, ya, berusaha menambah dengan berbagai macam amalan sunat, sholat sunat. Kenapa? Karena sholat itu yang kita lakukan setiap hari. Nah, ada amalan tahunan, ya, baik itu yang disebut dengan puasa di bulan Ramadannya, ya, zakatnya, ya, bahkan ada yang seumur hidup satu kali naik hajinya. Nah, maka selain itu ada hal-hal yang bersifat sunat, ya, puasa ada puasa sunat, ya, juga zakat yang sunatnya adalah sodakohnya. Jadi semua kegiatan-kegiatan, aktivitas kita itu, ya, niatnya karena Allah, tulus ikhlas karena Allah, hanya semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, Allah pun akan menjaga kita, Allah akan mencukupi kita, Allah akan mengabulkan semua doa-doa kita. Dan tentunya doa-doa yang dilantunkan bagi orang-orang yang beriman itu ada doa-doa yang baik, yang mampu memberikan kebahagiaan, kebaikan, baik di dunia dan di akhirat. Apalagi yang kita cari, ya, selain keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan Allah akan muncul tak kala kita ridho terhadap apa yang ditakdirkan Allah dalam kehidupan ini. Selain ridho apa yang ditakdirkan kepada kita oleh Allah, juga kita senantiasa bersyukur terhadap limpahan karunia, nikmat-nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan ini. Disertai dengan senantiasa kesabaran, ya, ketawakalan, tak kala kita benar-benar istiqomah dalam melakukan kebaikan. Sabar itu bukan hanya dalam istilahnya menghadapi musibah, sabar dalam istiqomah ibadah kepada Allah itu yang sangat berat sekali. Mudah-mudahan oleh Allah, ya, kita semua diberikan kemampuan untuk istiqomah, ya, menjaga ketakwaan kita, menjaga keimanan kita, dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika husna ibadati wa atasimu bihabillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.